Assalamualaikum, ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Kali ini aku mau bahas latihan soal kebidanan yang sesuai FR tahun 2024 atau tahun ini dari teman-teman yang sudah ujian. Yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan info, materi maupun soal yang berkaitan dengan SKB, P3K maupun UKOM. Langsung ke soalnya aja nomor 1. Di bagian tubuh mana oksitosin 10 unit harus disuntikan secara intramuskular dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir? A. Lengan atas bagian lateral. B. Perut bagian bawah. C. Paha bagian distal lateral. D. Bokong atau E. Bahu. Dan jawaban yang benar adalah C. Paha bagian distal lateral. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit secara IM atau intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang wanita berusia 25 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan vaginal yang terjadi sejak 1 minggu terakhir. Ia juga mengeluh mual, muntah, dan merasa perutnya membesar meskipun sudah 8 minggu sejak terakhir menstruasi. Hasil USG menunjukkan gambaran gumpalan anggur di dalam rahim dan kadar HCG sangat tinggi. Berdasarkan gejala dan pemeriksaan yang ada, pasien didiagnosis dengan mola hidatidosa atau hamil anggur. Pertanyaannya, apa penanganan awal yang paling tepat untuk kasus ini? A. Menunggu hingga perdarahan berhenti dengan pemantauan ketat. B. Memberikan obat penguat kandungan. C. Melakukan kuretase sesegera mungkin. D. Memberikan antibiotik untuk mencegah infeksi. Atau E. Melakukan tindakan persalinan normal. Dan jawaban yang benar adalah C. Melakukan kuretase sesegera mungkin. Untuk pembahasan soal nomor 2, aku mau bahas per opsi, dimulai dari opsi A, menunggu hingga perdarahan berhenti dengan pemantauan ketat. Ini opsi yang salah, karena mola hidatidosa memerlukan tindakan segera berupa kuretase untuk mengeluarkan jaringan mola dan mencegah komplikasi seperti perdarahan hebat atau keganasan. Untuk opsi B, memberikan obat penguat kandungan. Ini juga opsi yang salah, karena obat penguat kandungan tidak efektif untuk mengatasi mola hidatidosa, karena kondisi ini bukan disebabkan oleh kekurangan hormon. Tindakan yang diperlukan adalah kuretase. Untuk opsi C, melakukan kuretase sesegera mungkin. Ini opsi yang benar, karena penanganan utama untuk mola hidatidosa adalah kuretase untuk mengeluarkan jaringan mola dan mengurangi risiko perdarahan berat atau perkembangan menjadi karsinoma gestasional. Untuk opsi D, memberikan antibiotik untuk mencegah infeksi. Ini juga opsi yang salah, karena meskipun infeksi dapat menjadi komplikasi, penanganan utama adalah kuretase untuk mengeluarkan jaringan mola. Antibiotik tidak akan mengatasi penyebab dasar, yaitu jaringan mola di dalam rahim. Untuk opsi E, melakukan tindakan persalinan normal. Ini opsi yang salah, karena mola hidatidosa tidak dapat dikeluarkan melalui persalinan normal. Penanganan yang tepat adalah kuretase, bukan persalinan. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang ibu berusia 29 tahun melahirkan bayi secara normal di puskesmas. Namun, setelah melahirkan, ibu mengalami perdarahan hebat. Pemeriksaan menunjukkan bahwa rahim ibu tidak berkontraksi sebagaimana mestinya. Kondisi ini dikenal sebagai A. Retensio plasenta, B. Atonia uteri, C. Ruptur uteri, D. Endometritis, atau E. Inversio uteri. Dan jawaban yang benar adalah B. Atonia uteri. Ayo kita bahas mulai dari opsi A. Opsi A itu retensio plasenta. Ini opsi yang salah,
karena ini adalah kondisi di mana plasenta tertinggal di rahim, tetapi bukan penyebab langsung rahim gagal berkontraksi. Untuk opsi B, atonia uteri. Ini opsi yang benar karena atonia uteri adalah kegagalan rahim untuk berkontraksi kembali setelah persalinan yang menjadi penyebab utama perdarahan postpartum. Untuk opsi C, ruptur uteri. Ini opsi yang salah karena ruptur uteri adalah robeknya dinding rahim yang biasanya disebabkan oleh persalinan sulit atau operasi sebelumnya. Untuk opsi D, endometritis. Ini opsi yang salah karena endometritis adalah infeksi pada lapisan rahim, bukan penyebab utama perdarahan postpartum langsung. Untuk opsi E, inversio uteri. Ini opsi yang salah karena inversio uteri adalah kondisi di mana rahim terbalik keluar melalui leher rahim atau vagina, tetapi bukan penyebab utama perdarahan postpartum yang terkait dengan kontraksi. Lanjut ke soal nomor 4. Proses dekontaminasi tingkat tinggi atau DTT melalui metode perebusan dilakukan dengan cara A. Merebus alat selama 10 menit terhitung sejak air mulai dipanaskan. B. Merebus alat selama 15 menit terhitung sejak air mendidih. C. Merebus alat selama 20 menit terhitung sejak air mendidih. D. Merebus alat selama 25 menit terhitung sejak alat dimasukkan ke dalam air. Atau E. Merebus alat hingga semua mikroorganisme hilang tanpa memperhatikan waktu. Dan jawaban yang benar adalah C. Merebus alat selama 20 menit terhitung sejak air mendidih. DTT melalui perebusan dilakukan selama 20 menit setelah air mendidih untuk memastikan eliminasi mikroorganisme patogen. Langsung aja kita lanjut ke soal nomor 5. Proses yang bertujuan untuk menghilangkan semua mikroorganisme termasuk endospora disebut A. Sanitasi, B. Disinfeksi, C. Sterilisasi, D. Antiseptik, atau E. Dekontaminasi. Dan jawaban yang benar adalah C. Sterilisasi. Di sini aku mau bahas per opsi kembali, dimulai dari opsi A, sanitasi. Proses ini hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme hingga tingkat yang aman, tetapi tidak menghilangkan semua mikroorganisme atau endospora. Untuk opsi B, disinfeksi. Disinfeksi hanya membunuh mikroorganisme patogen pada benda mati, tetapi tidak efektif terhadap endospora. Untuk opsi C, sterilisasi, ini opsi yang benar karena sterilisasi adalah proses yang memastikan semua mikroorganisme termasuk endospora yang sangat resisten sepenuhnya dihilangkan. Untuk opsi D, antiseptik. Antiseptik digunakan untuk membunuh atau menghambat mikroorganisme pada jaringan hidup, tetapi tidak mempengaruhi endospora. Untuk opsi E, dekontaminasi. Dekontaminasi adalah langkah awal untuk membersihkan benda dari mikroorganisme, tetapi tidak menjamin eliminasi semua mikroorganisme atau endospora. Udah selesai pembahasan soal kita kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang. Dan jangan lupa untuk bergabung di grup diskusi kita yang ada di Telegram, itu gratis. Seperti biasa sebagai penutup, aku mau bacain salah satu kata bijak. Hanya mereka yang tidak menyerah yang akhirnya mencapai puncak. Oke, tetap semangat.